Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Berita Gereja GKJ Jebres tanggal 21 Januari 2024. Yang pertama, tukar mimbar. Dalam rangka tukar mimbar klasis, hari ini GKJ Jebres menerima pelayan pendeta Nunung Istinengyang, SSI dari GKJ Joyo Tiningratan pada kebaktian pagi pukul 6.30, sedangkan GKJ Jebres hari ini mengutus Pendeta Suwarto SSI ke GKJ Immanuel pada pukul 6.30 WIB. Mohon dukungan doa seluruh warga jemaat. Yang kedua, sidang majelis terbuka. Majelis GKJ Jebres akan mengadakan sidang majelis terbuka pada hari Selasa, 23 Januari 2024 pukul 6 sore di GKJ Jebres. Mohon dukungan doa agar semua berjalan baik dan lancar. 3. Kebaktian Rabu Bina Iman. Badan Peribadatan akan mengadakan kebaktian Rabu Bina Iman pada hari Rabu 31 Januari pukul 6 sore dengan pengantar bahasa Indonesia disampaikan oleh Pendeta Muda Yosua Hutama dengan tema Tuhan Sumber Segala Pengharapan. Segenap jemaat dimohon menghadirinya. 4. Sakramen Perjamuan Kudus. Akan dilayankan Sakramen Perjamuan Kudus pada hari Minggu 4 Februari 2004 dengan dress code putih. Bagi Bapak Ibu Saudara yang akan mengikuti Perjamuan Kudus, supaya mempersiapkan diri melalui pendadaran pada ibadah 28 Januari. 5. Perjamuan keliling. Diberitahukan kepada segenap warga jemaat bahwa besok Senin 5 Januari akan diadakan perjamuan keliling harap menjadikan perhatian. 6. Persembahan tanggal 14 Januari. 1. Persembahan kotak putih 1.671.000. Persembahan kotak merah 1.673.000. Persembahan bulan dan operasional 5.520.000. Perpuluhan 8.644.000. Istimewa 400.000. Persembahan komisi remaja 200.000. Persembahan komisi anak 100.000. Persembahan rebon 254.000. Yang menghantarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, beliau Pendeta Nunung Istinengyang SSI dari GKJ Joyo Tiningratan. Majelis GKJ Jebres mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali datang beribadah. Apabila Bapak Ibu Saudara membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silahkan menghubungi majelis gereja setelah ibadah. Demikian berita gereja pada pagi hari ini. Tuhan memberkati.
Selamat pagi, Shalom. Mari kita masuk dalam panggilan beribadah. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita memuliakan nama Tuhan dalam ibadah di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari bersama kita mendasarkan ibadah kita dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan dalam ibadah minggu ini datangnya dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. kasih karunia dan damai sejahtera dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu serta saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertobatan merupakan salah satu ajaran Kristen yang paling dasar. Bercermin dari keadaan manusia yang senantiasa bergelimang dengan dosa, pertobatan menjadi respon atas kasih karunia Allah yang berkenan menyelamatkan manusia. Namun demikian, pertobatan seringkali tidak terjadi dengan sendirinya. Apalagi jika manusia terlanjur merasa aman dan nyaman dengan kehidupan berdosa yang dijalaninya. Suara pertobatan menjadi sayup-sayup, bahkan menghilang di telan kebiasaan hidup yang salah. Disinilah perlu ada pihak yang mengambil peran untuk menyuarakan kebenaran dan mengajak kepada pertobatan.
Mari bersama kita memperhatikan firman Tuhan yang tertulis dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2 demikian. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga Ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Dosa yang memisahkan kita dengan Allah. Oleh karena itu mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita datang dalam penyesalan dosa kepada Tuhan dalam ibadah ini yang akan kita nyatakan secara litani. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa mudaku. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Bawalah aku kembali, supaya aku berbalik, sebab Engkaulah Tuhan Allahku. Kita bersama menyanyikan nyanyian penyesalan dosa dari Nyanyikanlah Kidung Baru 17 bait 1 dan 3. Jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan terambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kiranya kasih anugerah dan pengampunan Allah nyata atas kita di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
silakan untuk duduk kembali. Mari Bapak Ibu Saudara kita datang kepada Tuhan untuk menaikkan doa epiklese. Mohon Roh Kudus menolong kita dalam kita mendengar dan merenungkan firman-Nya. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersatu hati mengucap syukur kepadamu, karena kami sungguh merasakan bahwa Engkaulah Allah yang terus memelihara kehidupan kami. Engkaulah Allah yang memberikan kehidupan bagi kami dan memberikan segala berkat yang boleh kami terus rasakan dalam hidup kami. Di hari ini Tuhan, kami juga boleh mengawali segala aktivitas kami dengan datang kepada Tuhan di dalam ibadah. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan kesehatan kepada kami, memberikan tuntunan, pertolongan, sehingga kami boleh bersama bersekutu di rumah ibadah atau di gereja di tempat ini. Kami Tuhan pada saat ini akan bersama menerima taburan firman-Mu. Kami membuka hati kami agar menjadi tempat di mana benih firman Tuhan boleh ditaburkan. Dan atas pertolongan Roh Kudus kami boleh mengerti sehingga firman-Mu boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan sabda pertama akan kita ambil dari Yunus 3 ayat yang 1-5 dan 10. Yunus 3 ayat yang pertama sampai 5 dan 10. Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe. Sesuai dengan firman Allah, Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu, sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, ya ini bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah, karena malapetaka yang telah direncanakannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikian sabda abdi Tuhan. Mazmur tanggapan. Marilah kita membaca kitab Mazmur 62 ayat 6 sampai 13 secara berbalasan. Mazmur 62 ayat 6 sampai 13. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan persalahan, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas,
mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pembelas, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perempuan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Dan daripadamu juga kasih setia, sebab engkau membalas setiap orang menurut perbuatan. Bacaan kedua dari 1 Korintus 7 ayat 29 sampai 31. 1 Korintus 7 ayat 29 sampai 31. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu, dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Demikianlah sabda abadi Tuhan. Sabdamu semua, karena tak terduga, sungguh memberkati yang membuka hati. Kita akan bersama melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari Injil, dibaca dari kitab Markus, pasal yang pertama ayat 14 sampai 20. Markus 1 ayat 14 sampai 20. Sesudah Yohanes ditahan, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus menyusuri tepi danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka segera meninggalkan jala mereka dan mengikuti Dia. Setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, ia melihat Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu pergi mengikuti Dia. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dan melakukannya. Amin. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita masih disapa oleh firman Tuhan yang bertemakan tentang pertobatan. Kalau kita memperhatikan bacaan harian yang juga menolong kita untuk menghayati bahwa panggilan Tuhan di hari-hari ini adalah masih berkenaan dengan pertobatan. Dan tema yang kita renungkan dalam ibadah saat ini adalah arti pertobatan
sesungguhnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada sebuah kisah yang mungkin sering kali kita dengar tentang katak rebus. Dikatakan dalam cerita itu bagaimana ketika seseorang merebus katak, ketika katak itu dimasukkan ke dalam air panas dengan tiba-tiba begitu ya, air sudah mendidih, kemudian katak itu dimasukkan, secara otomatis katak itu pasti langsung meloncat karena dia menyadari bahwa ada air panas yang dia rasakan. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika merebus katak itu dari posisi bahwa katak itu dimasukkan ke dalam air dingin, kemudian air itu dipanaskan secara perlahan, di situ perubahan suhu pada air yang semakin hangat, itu juga akan diikuti atau disesuaikan oleh si katak, sehingga dia juga terus saja bisa menyesuaikan suhu tubuhnya dengan suhu air hangat itu. Tetapi dia tidak menyadari bahwa air itu semakin panas. Dan kemudian ketika air itu sudah mendidih, dia tidak punya kekuatan untuk meloncat dari panci atau dari tempat dia direbus. Cerita ini Bapak, Ibu, dan Saudara mau menyatakan kepada kita bahwa ada gambaran, ada situasi di mana seseorang itu kadang juga merasa nyaman dengan dosa, ya. Sehingga seringkali karena nyaman itu dia tidak sadar bahwa dosa yang dia lakukan terus-menerus tanpa dia sadari itu membawa dia berada dalam bahaya. Dosa seringkali juga tidak menawarkan sesuatu itu dari hal yang besar. Kesalahan demi kesalahan dari yang kecil-kecil dulu, dan tanpa sadar Bapak, Ibu, Saudara, kita bisa diarahkan kepada kejahatan-kejahatan yang besar tanpa sadar. Belajar berbohong dulu kecil-kecilan gitu ya. Kalau orang tidak pernah bohong, ketika dia harus berbohong tuh mesti rasanya bingung gitu ya, gelisah, konangan porayo, ketoro porayo kalau saya bohong sekali, 2 kali. Lama-lama kalau terbiasa bohong, tidak sadar Bapak, Ibu, Saudara, kita itu mudah untuk berbohong. Dan rasa bersalah karena kebohongan yang kita katakan itu mungkin sudah tidak kita rasakan lagi. Wong kulino ngapusi begitu ya. Itu sesuatu yang bisa kita rasakan bahwa dosa juga seringkali bekerja dengan pelan, tetapi pasti akan membawa kehancuran dalam hidup kita. Dan karena dosa Bapak, Ibu, dan Saudara, kita berada dalam bahaya, kita berada dalam ancaman, kita berada dalam ketakutan, dan kematian adalah hal yang mengerikan bagi orang yang mati di dalam dosa. Kita membutuhkan seorang penolong untuk mengingatkan kita. Kita membutuhkan seorang penolong untuk menyadarkan kita. Untuk menyadari bahwa sudah banyak hal yang salah yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara, respon setiap orang ketika diingatkan itu bisa berbeda-beda. Peringatan itu kan sebenarnya seperti alarm ya. Kalau kita berada di tempat-tempat yang rawan bencana, biasanya di sana dipasang alarm yang akan memberi tanda kalau ada bahaya. Ketika alarm itu berbunyi, Bapak, Ibu, dan Saudara, di situ orang yang tanggap bencana itu pasti akan segera lari, akan segera menyelamatkan diri. Tetapi bagi orang yang tidak mau diperingatkan, mungkin dia akan tetap saja berada di posisi yang dalam bahaya, sehingga dia berada dalam bahaya. Orang yang melakukan kejahatan ketika diingatkan ada yang, oh terima kasih ya, saya sudah diingatkan, saya mau memperbaiki diri, bisa seperti itu. Tetapi kebanyakan seringkali terjadi bahwa ketika kita ada dalam dosa, ketika kita ada dalam kesalahan, dan ada orang yang mengingatkan kita, bagaimana respon kita Bapak, Ibu, Saudara? Orang yang diingatkan tuh belum tentu terima kasih loh ya.
malah marah. Urusanku dhewe, ngopo melu-melu. Dosa-dosaku dhewe. Seringkali kan orang begitu ya. Karena ketika kita bersalah, Bapak Ibu Saudara, belum tentu kita mau diingatkan. Jadi biasanya kalau ada jemaat yang dipandang jemaat lain itu punya kesalahan, itu biasanya jemaat yang lain itu mau ngumak gitu ya. Nanti biasanya, Bu, ini kok mbok delekke gitu ya. Karena apa? Mengingatkan itu kan bukan sesuatu yang mudah. Jadi kalau Bu Pendeta nanti kan kalau marah sama Bu Pendeta lah kalau diingatkan begitu ya, seringkali seperti itu. Jadi mengingatkan bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang gampang karena belum tentu kita ini mau diingatkan. Belum tentu kita ketika bersalah itu mau diingatkan. Itu sesuatu yang memang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita. Tetapi hari ini Bapak Ibu dan Saudara, kita mendapatkan firman Tuhan ketika Niniwe, penduduk kota Niniwe itu dikatakan di dalam bacaan tadi, mereka sudah sangat berbuat jahat, bahkan Tuhan sudah akan memberikan penghukuman kepada mereka. Tetapi dalam kasih-Nya, dalam kesabarannya, Tuhan itu terus saja berusaha untuk mengingatkan penduduk kota Niniwe. Tuhan sebenarnya tidak menginginkan bahwa penghukuman kematian itu dialami oleh manusia yang mengeraskan hati ada di dalam dosa. Tuhan terus saja mengutus seseorang atau nabi-nabinya pada waktu itu untuk membuat umat itu menyadari bahwa mereka berdosa, mereka harus bertobat, mereka harus berbalik dari dosa-dosanya, harus datang kepada Tuhan, memohon belas kasih Tuhan agar mereka bebas dari penghukuman. Dan dalam bacaan firman Tuhan tadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengutus Yunus ke kota Niniwe. Dan ketika Yunus memberitakan bahwa 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikkan oleh Tuhan, respon yang luar biasa ditunjukkan oleh penduduk Niniwe bahwa mereka kemudian menyadari mereka berada dalam bahaya, mereka menyadari bahwa masih ada waktu bagi kita untuk kembali kepada Tuhan, untuk datang kepada Tuhan, untuk memohon belas kasih Tuhan. Dan mereka, Bapak Ibu dan Saudara, ada pertobatan nasional begitu ya. Mereka semua menyatakan 40 hari itu sebagai hari perkabungan. Mereka datang dalam penyesalan, mereka drosor begitu ya, dan itu ditunjukkan dengan tidur di abu. Biasanya kalau kita baca di Perjanjian Lama, menanggalkan pakaian yang indah diganti dengan pakaian perkabungan, berpuasa, berdoa, dan meninggalkan kejahatan dalam kehidupan. Dan itu yang mereka lakukan Bapak Ibu dan Saudara. Dan luar biasa anugerah Tuhan dinyatakan kembali kepada mereka. Bahwa ketika seseorang mau datang kepada Tuhan, mau menyatakan penyesalannya atas dosa-dosanya, pengampunan Tuhan itu terus saja tersedia. Tidak memandang seberapa besar dosa kita, seberapa banyak kita menyakiti hati Tuhan, tetapi dalam kasih-Nya yang besar, kepada setiap orang yang mau datang kepada Tuhan, Tuhan pasti memberikan pengampunan. Itu yang kita renungkan dalam bacaan firman Tuhan, dalam firman Tuhan di kitab Yunus tadi. Bertobat adalah panggilan bagi kita Bapak Ibu dan Saudara. Siapa yang butuh pertobatan? Menjadi perenungan bagi kita. Apakah dia seorang pencuri, jadi dosanya itu besar begitu ya, yang hanya butuh pertobatan? Apakah mereka yang pernah melakukan pembunuhan? Apakah mereka yang pernah melakukan perzinahan? Seringkali kita berpikir bahwa dosa itu hanya hitung-hitungan kesalahan dalam hidup kita. Karena seringkali kan kita, kayak ngapusi, kayak dosa. Sehingga banyak orang seringkali berpikir bahwa kalau kita tidak berbuat jahat, kalau kita itu
baiknya itu banyak daripada jahatnya. Kita bukan pencuri, kita bukan, itu kan doanya ahli Taurat ya. Saya bukan pencuri, saya orang baik di hadapan Tuhan, sehingga kita seringkali merasa hidup kita ini beres. Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, dosa adalah keberadaan kita. Kita dilahirkan sudah sebagai manusia yang berdosa. Karena dosa itu sudah menang atas manusia. Sehingga manusia itu terlahir dalam keberadaan yang berdosa. Agak berbeda mungkin, ada yang berpikiran bahwa manusia lahir itu suci begitu ya. Sehingga dosa itu ketika dia mulai melakukan kejahatan, sehingga semakin banyak kejahatannya dia semakin berdosa, tidak. Alkitab menunjukkan bahwa semua manusia adalah manusia yang terlahir dalam keberadaan sebagai manusia yang berdosa. Tidak terkecuali, tidak ada manusia satupun yang tidak berdosa, kecuali Tuhan Yesus sendiri yang datang sebagai manusia. Jadi sebenarnya semua orang ini berdosa. Dan karena kita adalah manusia yang berdosa, maka apa yang dilakukan oleh manusia adalah sesuatu yang cenderung juga kejahatan. Jadi hati kita yang penuh dengan dosa ini, Bapak Ibu Saudara, melahirkan kejahatan. Kita tidak usah diajari, bisa kok menipu gitu ya. Kita tidak usah diajari, bisa kok julid sama tetangga. Kayak motornya hanya reneh kayak usahanya apa meneh gitu ya. Seringkali kan kita sama orang itu julid gitu ya. Kalau ada yang bahagia kita malah susah, malah sedih. Tidak senang melihat kebahagiaan orang lain. Seringkali kita melakukan hal-hal yang jahat tetapi kita tidak sadar, itu otomatis. Karena keberadaan kita sebagai manusia yang berdosa. Semua manusia butuh pertobatan, Bapak Ibu Saudara. Menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang akan masuk dalam penghukuman karena dosa. Tetapi kita bersyukur karena pengampunan dosa sudah dianugerahkan Tuhan bagi kita di dalam Tuhan Yesus. Sehingga kita yang tidak berdaya karena dosa ini boleh datang dalam anugerah keselamatan di dalam Tuhan. Kita menyatakan penyesalan dosa kita, keberadaan kita sebagai manusia yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan setiap saat kita dipanggil Tuhan untuk menjalani kehidupan kita terus mengarah kepada apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan terus memanggil kita, orang-orang percaya, untuk menjaga hidup kita itu berjalan di jalan yang benar, di jalan Tuhan. Kalau ada sesuatu yang salah, kita harus segera kembali. Kalau kita sudah mulai sadar bahwa oh ini salah, kita kembali. Oh ini tidak benar, kita bertobat. Kita terus diundang dalam pertobatan. Jadi kalau dalam pokok-pokok ajaran gereja itu dikatakan pertobatan dasar ya, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang mematahkan kutuk dosa asal, yang sudah membuat kita mendapatkan pengampunan dan memampukan kita untuk hidup di dalam Tuhan. Dan setiap hari Bapak Ibu Saudara, kita terus dipanggil untuk bertobat terus menerus. Karena sebagai manusia yang masih hidup di dalam daging, kita menyadari kita masih sering jatuh ke dalam dosa. Jadi itu panggilan Tuhan dalam hidup kita. Waktunya kalau Niniwe 40 hari lagi. Kalau di bacaan Korintus tadi, waktunya sudah dekat, begitu ya Rasul Paulus mengingatkan jemaat Tuhan. Jadi lepaskan ikatan-ikatan dunia. Kalau kamu sudah menikah, anggaplah kamu tidak menikah. Kalau kamu membeli sesuatu, anggaplah kamu tidak memilikinya. Kalau kamu bersedih, dan seterusnya tadi. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Seringkali apa yang ada di dunia ini mengikat kita, membuat hidup kita itu terarah kepada dunia. Tetapi firman Tuhan melalui kitab Korintus tadi mengatakan waktunya sudah dekat. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Berapa waktu yang kita miliki Bapak Ibu Saudara?
Kalau kita di awal tahun 2024, itu mungkin ketika kita ditanya, tahun ini apa yang mau kita capai? Mungkin banyak yang pokoknya bisnis saya pengen maju, prestasi saya berkembang, naik, usaha saya berkembang, karir saya kiranya tahun ini lancar gitu ya. Ada yang awal tahun kemarin cita-citanya yang mau diraih, pokoknya saya mau rajin jadi pelayan Tuhan. Nanti kalau saya ditaruh jadi komisi, langsung saya jawab iya. Nanti kalau Pak Pendeta datang ke rumah, Bu jadi majelis, wah puji Tuhan Pak, sudah saya tunggu-tunggu di tahun ini saya ditaruh jadi majelis gitu ya. Mungkin sesuatu yang seringkali karena kita, masih besok bisa lah. Saya ini masih punya target yang lain begitu ya. Padahal kita tidak tahu Bapak Ibu Saudara. Kalau kita seperti Niniwe, Tuhan berfirman pada kita, waktumu tinggal 40 hari lagi loh. Apa yang mau kita raih selama 40 hari ini? Pasti kita mau dekat dengan Tuhan. Tidak mungkin kita, sebentar saya belum beli rumah yang itu padahal saya pengen, tidak mungkin seperti itu. Kalau kita memahami bahwa waktu kita sangat dekat untuk bertemu dengan Tuhan, kita pasti akan fokusnya hanyalah kepada Tuhan dan kehendak-Nya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, waktunya sudah dekat. Kita terus arahkan hidup kita kepada Tuhan, kehendak-Nya kita kerjakan, kalau ada yang salah ya kita tinggalkan, kalau kita melakukan pelanggaran diingatkan ya kita bersyukur dan segera kembali ke jalan yang benar. Seperti yang dinyatakan firman Tuhan tadi, Tuhan Yesus sendiri melanjutkan pelayanan Yohanes ya yang pada waktu itu sudah ditahan. Tuhan Yesus berfirman, saatnya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Mari kita terus pegang keselamatan di dalam Tuhan, kita terus imani bahwa keselamatan kita hanya di dalam Tuhan karena kita sendiri tidak mungkin meraih keselamatan dengan kekuatan kita sebagai manusia yang berdosa. Kita teguh di dalam iman, kita perbaiki hidup kita setiap hari agar semakin berkenan kepada Tuhan, karena waktunya sudah dekat. Dan saat ini, hari ini kita juga diundang bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan juga memiliki panggilan yang sama seperti para murid. Penjala ikan yang dijadikan penjala manusia. Tuhan juga memanggil kita Bapak Ibu Saudara untuk menjadi pemberita-pemberita pertobatan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kemantapan akan perenungan firman Tuhan akan kita nyatakan dengan bersama menyanyi dari NKB 34 ayat 1 dan 3. Di
Kita akan bersatu hati datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami kembali datang kepadamu Tuhan, menghampiri hadirat-Mu, mengucap syukur karena Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang penuh kasih, Engkau Allah yang sabar untuk terus menolong kami, mengenal kasih-Mu, menolong kami datang kepadamu, dan menolong kami menikmati keselamatan di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami diingatkan bahwa Engkau Allah yang sudah menyatakan anugerah pengampunan dan menyediakan keselamatan kepada kami di dalam anugerah Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah menebus kami dari dosa dan memampukan kami untuk menjadi manusia baru di dalam Tuhan yang boleh menjalani hidup baru seturut dengan kehendak Tuhan. Saat ini Tuhan, Engkau mengingatkan kami agar kami terus dikuatkan di dalam iman karena hanya anugerah Tuhan satu-satunya jalan untuk kami menerima keselamatan di dalam Tuhan. Dan biarlah kami menjalani hidup kami sebagai anak-anak-Mu terus di dalam jalan Tuhan. Dan biarlah kami selalu dimampukan untuk bertobat dalam kehidupan kami sehari-hari dan mampu terus menjalani kehidupan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Ketika ada hal-hal yang masih salah yang kami kerjakan dalam hidup kami Tuhan, mampukan kami untuk menyadarinya dan kami boleh semakin hari hidup berkenan kepada Tuhan. Engkau juga memanggil kami Tuhan untuk memberitakan pertobatan kepada orang-orang di sekitar kami, untuk membawa keselamatan yang Tuhan berikan, dikenal juga oleh orang-orang di sekitar kami. Sehingga Tuhan tolong kami agar semakin banyak orang boleh mengenal keselamatan di dalam Tuhan, datang dalam pertobatan, dan menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan. Ya Tuhan, kami saat ini juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang terus memelihara kehidupan bangsa ini, sehingga kami boleh merasakan kesejahteraan, boleh nyata dalam kehidupan kami di tengah-tengah kehidupan bangsa Indonesia, yang Engkau berkati dengan anugerah kekayaan yang membuat kami bisa menjalani hidup penuh syukur dan terberkati. Kami juga berdoa untuk pemilihan umum yang akan dilaksanakan pada 14 Februari yang akan datang. Tuhan beri hikmat kepada kami untuk bersikap sebagai warga negara yang baik, yang bertanggung jawab, yang memberi kontribusi positif bagi kemajuan kehidupan bangsa dan negara ini. Sehingga apa yang akan kami tentukan dalam kami ambil bagian di pemilihan umum itu boleh kami jalankan dengan baik dalam takut akan Tuhan. Bukan karena keinginan kami, bukan karena hawa nafsu manusia, tetapi semua berdasarkan Engkau yang akan menolong kami untuk memilih yang terbaik bagi kehidupan bangsa dan negara ini Tuhan. Kami juga percaya bahwa pemilihan ini hanyalah sarana, tetapi Engkau yang sudah menetapkan siapa yang akan memimpin dalam kehidupan bangsa dan negara ini. Sehingga kami terus berharap hanya kepada pemeliharaan dan apa yang Tuhan rencanakan yang indah bagi bangsa ini. Tuhan, kami juga berdoa bagi pelayanan di gereja Tuhan, khususnya di GKJ Jebres maupun juga secara umum di gereja-gereja Tuhan dimanapun. Tuhan berkati agar jemaat Tuhan semakin dibangun, bertumbuh dewasa di dalam Kristus, dan semakin boleh membawa kesaksian di tengah-tengah kehidupan jemaat maupun juga kehidupan masyarakat di sekitar kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit, Bapak Eko Adi Suwondo, Bapak Budi Adi, Ibu Ginem, dan mungkin juga ada saudara-saudara kami lainnya yang saat ini juga berada dalam keadaan sakit. Tuhan berkati agar mereka boleh memiliki semangat pengharapan akan pertolongan Tuhan. Mereka boleh menjalani setiap proses pengobatan atau untuk mendapatkan pemulihan dengan baik, penuh syukur, bersukacita, dan merasakan pertolongan-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun Tuhan. Tuhan memberkati agar mereka boleh kembali merenungkan arti kehidupan yang membawa mereka menjalani hidup penuh syukur
dan menjalani hidup semakin berkenan kepada Tuhan. Karena kehidupan ini adalah anugerah, bukan karena kami, tetapi pemberian dari Tuhan. Ya Tuhan, inilah seru doa syafaat kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita telah diberi kesempatan untuk mengucapkan rasa syukur melalui persembahan di awal ibadah kita. Setiap kita memberikan persembahan, marilah kita senantiasa mengingat akan sabda Tuhan yang diambilkan dari kitab Roma 11 ayat 36 yang demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita akan naikkan satu pujian NKB 133, bait pertama dan ketiga. Tuhan dari kasih-Mu penuh, syukur atas pekerjaan-Mu, syukur atas kasih sayang dari saudara-saudara. Tuhan Allah yang bersemayam di dalam kerajaan surga yang mulia, kami datang kepadamu Allah yang berdaulat atas kehidupan dari semula hingga pada kekekalan nanti. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan yang Kau sudah nyatakan di sepanjang hidup kami. Bahkan kami mengucap syukur juga untuk setiap pertolongan, pemeliharaan di sepanjang hidup kami ini. Terlebih pada pagi hari ini, Tuhan sudah menyapa kami melalui pemberitaan firman oleh Ibu Pendeta Nunung. Biarlah melalui firman-Mu ini boleh semakin meneguhkan kami, dan kami senantiasa boleh menghidupi pertobatan dalam setiap kehidupan kami, di dalam menyatakan kemuliaan Tuhan melalui kesaksian hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini boleh juga semakin meneguhkan kami, untuk memantapkan kami dalam menjalani hidup ini. Bapa, pada pagi hari ini juga kami akan membawa persembahan yang sudah terkumpul, baik itu persembahan mingguan, bulanan operasional, persembahan istimewa, perpuluhan, dan apapun persembahan yang sudah terkumpul pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan berkenan untuk memberkati dan berkenan untuk memakai untuk setiap pekerjaan Tuhan bagi kemuliaan Tuhan di jemaat-Mu GKJ Jebres ini. Kami berdoa juga untuk petugas yang mengelola persembahan ini Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kebijaksanaan, kemampuan, dan disanggupkan untuk mendengar kehendak-Mu di dalam mengelola persembahan ini.
sehingga mendatangkan pujian dan hormat bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa, permohonan, dan pengucapan syukur sudah kami naikkan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang sudah mengajar doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang lain. Dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan, serta kuasa dan kemuliaan sampai Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan melanjutkan kehidupan kita sebagai orang-orang yang akan diutus Tuhan untuk memberitakan kasih anugerah keselamatan di dalam Tuhan dan mengumandangkan panggilan pertobatan. Kita bersama menyanyikan NKB 210 bait 1 dan 2. mengabdikan kami, berkarya terus dengan hati teguh, meski diri kadang menanggung duka, ku utuskan mengabdi bagiku, ku utuskan membalut yang terluka, menolong jiwa sangat berkeluh, menanggung susah dan derita dunia, ku utuskan berkorban bagiku. Dalam persekutuan gereja-gereja di segala tempat, marilah kita segarkan kembali iman kita dengan menyatakan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita mengarahkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan dan pengutusan sebelum kita meninggalkan tempat ibadah ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.